Halo Tribuners, selamat petang. Kali ini Mei kembali hadir di Tribun News Update Petang untuk memberikan informasi-informasi terkini Tribuners untuk Anda dimanapun Anda berada, di mana beberapa menit ke depan kita akan membahas soal isu-isu terkini yang memang lagi menjadi perbincangan nih Tribuners. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke informasi yang pertama, di mana ada seorang anggota polisi yang tewas akibat menggerebek bandar narkoba di Lahat, Sumatera Selatan, Tribuners. Nah, penggerebekan ini dilakukan di Tanjung Sakti Lahat pada Rabu 22 Januari dini hari sekira pukul setengah 4 pagi begitu. Nah, awalnya penugasan terhadap Bribda Faras ini berawal karena ada informasi bahwa ada sebuah rumah milik pelaku penusukan ini sekaligus bandar narkoba yang bernama Ebi, di mana di dalam rumah tersebut katanya ada transaksi narkoba jenis ganja. Nah, informasi ini pun kemudian membuat Kasat Res Narkoba Polres Lahat yaitu AKP Hairudin kemudian memerintahkan anak buahnya termasuk salah satunya adalah Bribda Faras. Kemudian saat melakukan penggerebekan ternyata si pelaku atau si bandar narkoba bernama Ebi ini langsung menebas Bribda Faras dengan parang begitu. Kemudian selain korban ada juga dua polisi lain yang ikut menjadi korban yaitu Bribka Kunto Wibisono dan Brigadir Didit Prasetya. Kemudian katanya Ebi ini saat mengetahui polisi datang, dia langsung mengibaskan satu senjata tajam miliknya secara membabi buta sehingga akhirnya melukai tiga personel termasuk Bribda Faras yang kemudian meninggal dunia, Tribuners. Kemudian setelah melakukan penyerangan ini, Ebi langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya sambil masih memegang parang yang ada di tangannya. Tapi akhirnya Ebi ini berhasil dilumpuhkan ketika salah satu polisi yang terluka ini kemudian menembak betis kiri pelaku ini sampai dia tersungkur. Kemudian selain berhasil menangkap Ebi, polisi juga berhasil menangkap pelaku lainnya yaitu Lindy Fernandez. Tidak hanya itu Tribuners, penggerebekan ini juga menghasilkan penemuan satu tas ransel warna coklat milik Ebi yang ternyata berisi ganja seberat lebih dari 1 kilogram. Kemudian akibat tindakan ini tiga anggota polisi ini mengalami luka dan Bribda Faras sendiri harus meregang nyawa setelah sempat menjalani perawatan begitu di rumah sakit. Kemudian di sisi lain untuk Bribka Kunto Wibisono dan Brigadir Didit Prasetyo ini masih menjalani perawatan hingga saat ini, di mana Brigadir Didit ini mengalami luka di bagian lengan dan di bawah ketiak, sedangkan Bribka Kunto Wibisono ini mengalami luka di bagian bokongnya begitu. Kemudian juga Tribunar sebagai informasi bahwa jenazah Bribda Faras ini sudah dibawa ke Palembang setelah sebelumnya dilakukan upacara pelepasan yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Lahat Kompol Ishandi Saputra sebagai inspekturnya. Nah, setelah upacara Bribda Faras kemudian dibawa ke rumah duka di Palembang menggunakan mobil R4 dinas atau ambulans. Masih seputar anggota polisi yang menjadi korban dari bandar narkoba ini, Tribuners, ini adalah tampang dari bandar narkoba bernama Ebi yang bisa dilihat di layar Anda, di mana Ebi ini adalah bandar narkoba yang menyerang Bribda Faras begitu, dan dia ini sudah berhasil diamankan di mana polisi ini melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak kaki Ebi yang melakukan perlawanan sengit pada saat digerebek gitu. Kemudian kronologinya pada Rabu 22 Januari 2025 sekitar jam setengah 4 pagi di rumah Ebi ini, tepatnya di Simpang 3 Pumu, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, memang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis ganja. Kemudian setelah mendapatkan informasi itu, Kasat Res Narkoba Polres Lahat ini memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terkait tindak pidana tersebut. Dan salah satu anggotanya adalah Bribda Faras ini. Kemudian pada saat petugas polisi ini mendatangi rumah Ebi ini membuka pintu depan rumah miliknya dan dia langsung mengibaskan senjata tajam yang akhirnya melukai Bribda Faras dan tiga orang terluka yaitu Bribda Faras sendiri, kemudian Bribka Kunto Wibisono dan Brigadir Didit Prasetyo. Kemudian pelaku ini mencoba melarikan diri melalui pintu belakang rumah miliknya sambil tetap membawa senjata tajam yang digunakannya tadi. Namun
Polisi akhirnya berhasil melumpuhkannya dan dia juga masih berusaha untuk melukai petugas yang saat itu melakukan penangkapan. Kemudian pelaku Ebi ini mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, di mana selanjutnya ada dua pelaku dan barang bukti ini dibawa ke Sat Narkoba Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas kejadian ini, satu personel Satres Narkoba Polres Lahat yaitu Bribda Faras meninggal dunia, Tribuners, setelah menjalani perawatan di rumah sakit dan dua anggota polisi lainnya juga masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang dideritanya. Terkini jenazah dari Bribda Faras juga sudah dibawa ke rumah duka di Palembang. Lalu seperti apa sebenarnya sosok Bribda Faras ini? Jadi Bribda Faras Naban Atalah ini adalah anggota Polres Lahat yang tewas akibat melakukan penggerebekan narkoba di Lahat tersebut, Tribuners. Kemudian diketahui bahwa ia masih berusia 23 tahun, di mana orang tua Bribda Faras ini tinggal di perumahan Villa Gardena 4, Jalan Jepang, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Menurut pantauan di lokasi, di mana suasana duka ini menyelimuti kediaman keluarga almarhum pada Rabu 22 Januari siang. Sejumlah tetangga, kerabat, sampai kolega dari ayah almarhum ini yang juga anggota polisi sudah berada di rumah duka sambil menunggu kedatangan jenazah Bribda Faras yang pada saat tadi masih dalam perjalanan dari Lahat menuju ke Palembang, Tribuners. Kemudian juga dari pihak keluarga memang belum bisa dimintai keterangan mengenai kabar duka tersebut, di mana rencananya jenazah Bribda Faras ini akan dimakamkan di TPU Kebun Bunga Sukarami Palembang. Nah, selain Bribda Faras, dua personel lainnya mengalami luka serius dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kemudian Tribuners, jenazah dari eh, jenazah dari Bribda Faras sendiri sudah dibawa ke rumah duka dan di mana diketahui bahwa Bribda Faras Naban Atalah ini wafat saat menjalankan tugas sebagai anggota Sat Narkoba Lahat. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, di mana ada gadis di Goa yang ditemukan tewas dengan 98 luka tusukan. Dan pelakunya ternyata adalah pacar dari korban. Jadi diketahui bahwa jasad seorang gadis bernama Putri Indahsari Nur Cahyani yang masih berusia 19 tahun ditemukan di area persawahan di Desa Bontocinde, Kecamatan Palanga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Selasa 21 Januari kemarin. Disebutkan bahwa ada 98 luka tusukan di tubuh jasad wanita tersebut, Tribuners, akibat benda tajam, dan menurut warga yang bernama Asnawi bahwa jasad Putri ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang melakukan jogging begitu. Nah, awalnya saksi ini menemukan motor berwarna hitam yang terjatuh di pinggir sawah. Kemudian eh ketika didekati, ternyata sudah ada korban yang memang sudah tergeletak pada saat itu, dan Asnawi mengatakan bahwa warga tersebut akhirnya langsung menghubungi dirinya terkait penemuan jasad Putri. Kemudian seusai melihat kondisi korban yang memang sudah tidak bergerak dan dia pun akhirnya berinisiatif untuk menghubungi Binmas dan Babinsa setempat. Kemudian tidak lama berselang, personel Polsek Palanga dan tim Inafis dari Polres Goa juga langsung tiba di TKP. Nah, sementara itu untuk kakek korban yaitu Imran Sijaya menyebutkan bahwa memang sang cucu ini sebelum ditemukan tewas sempat berpamitan kepada sang ibu untuk keluar rumah bertemu temannya katanya pada Senin dini hari sekitar jam 12 malam, di mana dia ini pamit ke ibunya setelah mendapat telepon dan kemudian berpamitan katanya ingin bertemu dengan temannya. Setelah itu, sejak pamit keluar rumah tersebut, kemudian komunikasi dengan korban ini langsung terputus hingga akhirnya keesokan harinya sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia begitu. Juga
Polisi dari tim Resmo Polres Goa ini tidak membutuhkan waktu lama Tribuners untuk menangkap pelaku pembunuhan, di mana ternyata pelaku adalah pacar korban dan berhasil ditangkap di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto pada Selasa malam. Pelaku ini kemudian digelandang ke Mapolres Goa untuk menjalani pemeriksaan, namun belum diketahui juga apa motif dari pelaku ini sampai tega membunuh pacarnya sendiri. Juga dari pihak Kasat Reskrim Polres Goa yaitu AKP Bahtiar mengungkapkan bahwa kasus pembunuhan ini akan dirilis langsung oleh Kapolres Goa yaitu AKBP Reonald Simanjuntak. Jadi kita harapkan semoga segera terungkap apa motif dari pelaku ini melakukan aksinya. Kemudian Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya lagi. Ini masih soal bencana longsor yang terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah, di mana memang dilaporkan banyak korban juga yang banyak yang menjadi korban dalam insiden ini, di mana ratusan relawan juga masih berusaha mencari korban yang hilang dalam insiden longsor dan banjir di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan ini sampai hari Rabu 22 Januari tadi. Dan informasi terbaru Tribuners bahwa sudah ditemukan sebanyak 20 korban yang meninggal dunia, di mana di hari pertama ditemukan 17 jenazah, kemudian di hari kedua hingga siang hari sudah ditemukan 3 jenazah lagi. Jadi totalnya sudah ada 20 jenazah yang ditemukan. Dan seorang relawan dari Muhammadiyah Banjarnegara bernama Jaka Prasetyo menceritakan bahwa kondisi medan dan upaya pencarian yang dilakukan oleh para relawan ini seperti apa, di mana dia mengatakan bahwa sebanyak 200 lebih relawan ini sudah ikut melakukan pencarian yang terdiri dari TNI, Polri, relawan, dan juga unsur masyarakat lainnya. Pencarian ini juga sudah dilakukan sejak pagi hari pukul 7 waktu Indonesia Barat, di mana katanya selama tim gabungan ini melakukan kegiatan pencarian korban yang masih tertimbun reruntuhan material longsor begitu Tribuners. Dan Jaka juga mengatakan kesulitan yang dihadapi oleh para relawan ini adalah medan jalan. Karena dari persimpangan kecamatan sampai titik lokasi ini memang harus berjalan kaki sekira 5 kilometer. Nah, ketika sampai di titik atas mereka juga masih harus melalui jalan setapak untuk turun begitu. Akses jalan di TKP ini terkendala longsoran kecil atau tertimbun reruntuhan material longsor Tribuners, dan kesulitan lainnya adalah cuaca gerimis pada pagi hari dan sorenya malah juga berkabut begitu ya, sehingga dia mengatakan sekira memang jika cuacanya bagus maka pencarian ini akan dilanjutkan sampai malam hari, tapi memang jika cuaca tidak memungkinkan atau cuaca buruk maka akan hanya dilakukan sampai sore hari. Kemudian juga dijelaskan bahwa ia bersama relawan dari Muhammadiyah Banjarnegara sendiri jumlahnya sebanyak 10 personel, di mana sejumlah 4 orang di bagian admin dan 6 orang lainnya juga ikut dalam pencarian. Dan dia juga mengatakan bahwa Jaka dan rekan-rekannya ini bergabung bersama dengan relawan lain untuk melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban. Sehingga kita sama-sama mendoakan agar para korban yang belum ditemukan ini untuk bisa segera ditemukan, Tribuners. Kemudian juga masih seputar peristiwa tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Pekalongan, di mana tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban jiwa pada hari ini Rabu 22 Januari, dan anggota SAR Bumi Santri Pekalongan yaitu Agus Yusuf mengatakan bahwa ketiga korban yang ditemukan adalah Aisyah berusia 17 tahun, Ta'ari, dan Abian yang adalah bayi berusia 5 bulan. Dijelaskan bahwa proses pencarian ini menggunakan alat manual seperti pacul begitu Tribuners, dan dijelaskan pula bahwa bayi Abian ini ditemukan di bawah spring bed yang terlilit dengan selendangnya. Nah, posisi spring bed ini tersangkut di pohon bambu di dekat aliran air, dan diketahui bahwa rumah dari bayi ini memang terbawa longsor sejauh sekira 30 meter dari lokasi awalnya, Tribuners. Dan Abian ini sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, begitu juga dengan ibunya yang juga meninggal dunia. Sementara ayahnya diketahui selamat, namun hingga kini memang belum diketahui keberadaannya. Kemudian juga dijelaskan bahwa ketika bayi ini ditemukan, bahwa paman korban yang berada di lokasi ini tidak mampu menahan tangis melihat kondisi keponakannya yang demikian, dan sang paman ini akhirnya menangis histeris saat melihat Abian ini ditemukan, dan
Jenazahnya kemudian langsung dibawa ke posko induk. Dan proses pencarian korban longsor dan banjir bandang ini juga masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan harapan bisa menemukan korban lainnya. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, di mana ini masih soal pagar laut, polemik pagar laut di Tangerang, Banten, di mana Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR BPN tengah memeriksa sejumlah pihak terkait penertiban sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di area pagar laut Tangerang, Banten ini. Karena memang diketahui bahwa pagar laut ini ilegal, tapi baru-baru saja ada pengakuan bahwa ternyata sudah ada eh, sertifikat HGB dan SHM-nya dari pagar laut yang disebut ilegal tersebut. Sementara memang pemiliknya juga belum diketahui siapa sebenarnya sosoknya. Kemudian yang diperiksa diantaranya adalah sejumlah kepala seksi hingga mantan kepala kantor pertanahan Tangerang, di mana Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan bahwa penertiban HGB dan SHM di area pagar laut di Tangerang ini dinyatakan cacat prosedur dan material. Nusron juga menjelaskan bahwa pemeriksaan ini mencakup petugas juru ukur dan petugas yang menandatangani atau mengesahkan status sertifikat HGB dan HM tersebut untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran dalam proses penerbitannya. Selain itu juga, Nusron memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR BPN yaitu Virgo Erestajaya untuk memanggil kantor jasa surveyor berlisensi, di mana KJSB maksud kami diduga terlibat dalam pengukuran tanah sebelum penertiban SHGB terkait proyek pagar laut tersebut. Dan Kementerian ATR BPN ini juga memastikan apakah prosedur yang berlaku ini telah diikuti dan dijalankan dengan benar dalam proses pengukuran yang dilakukan oleh KJSB. Dan Nusron juga menjelaskan bahwa SHGB dan SHM ini memang cacat prosedur, dan dari 266 SHGB dan SHM di area tersebut yang dicocokkan dengan peta yang ada, telah diketahui bahwa memang berada di luar garis pantai alias berada di atas laut, Tribuners. Sehingga memang tidak bisa disertifikasi dan tidak boleh menjadi private property. Kemudian SHGB dan SHM itu secara otomatis dicabut dan dibatalkan status hak atas tanahnya tanpa proses pengadilan karena sertifikat itu rata-rata terbit pada 2022 hingga 2023 atau kurang dari 5 tahun. Nah, sebelumnya dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ini juga menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, pembangunan di ruang laut ini mesti mempunyai izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Trenggono juga menjelaskan bahwa berdasarkan data Kementerian ATR BPN, sudah ada sertifikat HGB dan SHM di lokasi tersebut, dan dengan demikian dinyatakan bahwa sertifikat HGB dan SHM tersebut adalah ilegal. Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana sejumlah unsur pemerintah bersama nelayan Tanjung Pasir Tangerang ini melakukan pembongkaran terhadap pagar laut sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang, Banten pada Rabu 22 Januari hari ini, di mana sejumlah pejabat negara juga meninjau langsung pagar laut tersebut. Di antaranya adalah Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, dan mereka ini menaiki kendaraan tempur amfibi LVT-7 Marinir dari Pantai Tanjung Pasir sebelum akhirnya bertolak ke perairan Tangerang tersebut. Nah, para pejabat negara ini juga dibagi ke dalam dua ranpur, Tribuners, di mana Ali, Trenggono, dan Titi ini tampak berada di satu kendaraan bersama sejumlah anggota Komisi 4 DPR RI, dan ada juga dan Lantamal 3 Brigadir Jenderal TNI Hari Indarto dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau KKP Pung Nugroho Saksono yang juga turut dalam satu ranpur yang sama. Kemudian Nusron Wahid dan Hanif ini berada di rampur amfibi yang lainnya, berbeda dengan rombongan sebelumnya, di mana mereka ini bertolak menuju lokasi pagar laut membutuhkan waktu sekira 10-15 menit. Mereka juga tampak antusias, Tribuner, saat menaiki kendaraan tersebut, dan beberapa
di antaranya tampak mengacungkan jempol ke arah kamera saat kendaraan ini mulai bertolak dari pantai Tanjung Pasir. Juga seusai meninjau pagar laut tersebut, Trenggono ini mengatakan bahwa pihaknya sebetulnya masih memiliki waktu 20 hari Tribuners untuk mencari sebenarnya siapa pelaku pemasangan dari pagar tersebut. Akan tetapi memang dari nelayan sendiri sudah mendesak untuk pagar laut ini agar segera dibongkar karena membuat pemerintah akhirnya sepakat untuk membongkar pagar laut tersebut secepatnya karena juga memang sudah ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto begitu Tribuners, dan juga ditegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan proses hukum terkait pagar laut ini dan menyatakan bahwa akan melaporkan hal tersebut ke Komisi 4 DPR. Sementara itu, Ali menegaskan bahwa pihaknya mendukung pembongkaran pagar laut ini, di mana juga dilakukan atas perintah dari Presiden Prabowo Subianto serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Kemudian dari Titik Soeharto juga mendorong agar pihak yang memasang pagar laut tersebut agar segera diusut karena memang Bu Titik sendiri mengatakan bahwa isu ini sudah berjalan hampir sebulan, tapi kenapa pelakunya ini belum diketahui, belum berhasil ditangkap sampai saat ini. Kemudian juga memang pagar laut ini sudah mengganggu aktivitas nelayan untuk melaut sehingga dia juga menegaskan bahwa laut ini bukan milik perorangan atau korporasi, melainkan milik semua, milik negara begitu ya. Kemudian juga dari data yang dihimpun tercatat ada 2.623 orang Tribuners yang terlibat dalam kegiatan pembongkaran pagar laut sejak Senin 22 Januari kemarin, di mana 1.115 diantaranya adalah nelayan. Selain itu juga ada dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 450 orang dan TNI AL 753 orang, dari Polair 80 orang, KPLP 30 orang, Bakamla 100 orang, dan Pemprov Banten 95 orang. Kemudian juga peralatan yang dikerahkan diantaranya ada 4 kapal pengawas, 1 URC, 4 RIB, 1 Sea Rider, dan 1 tugboat dari KKP, dan selanjutnya ada 3 kapal patroli dan lain-lain dari TNI AL juga. Kemudian dari Polair sendiri ada sebanyak 4 kapal patroli dan 2 Sea Rider, serta alat pemotong dan tali penarik pagar laut, serta lainnya. Kemudian kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, Tribuners, di mana ada kasus pencabulan yang dilakukan terhadap santri, yang dimana pelakunya adalah pimpinan ponpes dan guru. Jadi ada guru berinisial MCN berusia 26 tahun dan CH berusia 47 tahun, pimpinan pondok pesantren di kawasan Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Mereka kemudian ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santri Tribuners. Jadi ada 5 santri laki-laki yang menjadi korban pencabulan oleh oknum pengurus ponpes di Jakarta Timur ini, di mana 3 santri yang dicabuli itu yang dicabuli adalah ARD, IAM, YIA, dan para korban dari CH sendiri ada MFR dan RN begitu. Kemudian dari Kapolres Metro Jakarta Timur mengungkapkan bahwa dari hasil penyidikan, MCN dan CH ini sama-sama melakukan pencabulan di area Ponpes, tapi ternyata keduanya ini tidak saling mengetahui perbuatan mereka masing-masing, Tribuners. Jadi MCN adalah sang guru ponpes yang melakukan pencabulan sejak 2021 hingga 2024 di ruang kamar pribadinya. Sementara itu untuk CH sendiri mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Dan dijelaskan bahwa penyidikan sampai saat ini tidak ada hubungan sama sekali antara keduanya, dan juga ternyata mereka tidak saling mengetahui aksi satu sama lain. Polisi juga mengatakan bahwa modus CH dalam mencabuli para santrinya ini adalah dengan meminta korban ini untuk memijat, di mana para korban ini diketahui adalah berjenis kelamin laki-laki, Tribuners. Dan diketahui bahwa CH ini berdalih melakukan aksi pencabulan karena katanya agar penyakit di dalam tubuh dia ini bisa keluar begitu.
Kemudian tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan tersangka saat mencabuli para santri di rumahnya yang memang masih berada di dalam satu area dengan pondok pesantren. Dan CH mencabuli santri pada ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya hanya dia miliki sendiri begitu. Jadi ulahnya ini memang tidak bisa diawasi oleh para pengurus ponpes lainnya. Kemudian juga disebutkan bahwa para korban ini secara psikologis berada di bawah tekanan dan ancaman dan sempat tidak berani juga menceritakan tindakan pencabulan yang dilakukan oleh CH Tribuners. Kemudian juga ada hal lain di mana ada relasi kuasa di antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang memang dihormati oleh para santri dan juga guru-guru lain. Jadi cerita para korban tersebut yang akhirnya membuat para orang tua ini melaporkan CH ke SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Nah, kemudian dijelaskan pula bahwa kedua tersangka saat ini dijerat pasal 76E Junto pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dan sesuai undang-undang tersebut, tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat. Oleh karena itu, ancaman hukumannya akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka ini merupakan guru dan pengasuh dari para korban. Kemudian CH dan MCN juga saat ini Tribuners telah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut sebelum akhirnya nanti berkas perkara dari kedua tersangka ini dilimpahkan ke kejaksaan. Oke, Tribuners, dari Polres Metro Jakarta Timur sendiri sudah menetapkan CH dan MCN sebagai tersangka dan Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nikolas Ari Lilipali mengatakan bahwa laporan korban ini masih didalami oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro, di mana lokasi pencabulan berada di kamar MCN yang terletak di kawasan Ponpes. Nah, MCN sendiri bekerja di Ponpes tersebut sejak 2021 dan berpura-pura meminta santri ini untuk memijatnya di kamar. Dan CH sendiri melakukan pencabulan terhadap santri, yaitu dua orang santri, adalah NFR dan RN yang masih berusia 17 tahun, di mana CH ini diketahui sudah berkeluarga, dan dia mengajak santri ini untuk ke rumahnya dengan dalih untuk mengeluarkan penyakit di dalam tubuhnya. Kemudian juga setelah melakukan aksinya ini CH biasanya memberikan sejumlah uang kepada korban dan mengancamnya. Bahkan korban juga diajak ke sejumlah tempat di Jakarta agar tidak melaporkan apa yang dialami begitu. Nah, dalam pemeriksaannya CH ini juga mengaku bahwa telah mencabuli santri sejak 2019 hingga 2024. Jadi kurang lebih sudah 5 tahun dia melakukan perbuatannya tersebut begitu ya Tribuners. Dan dari Kombes Nikolas Ari juga mengatakan bahwa kedua tersangka ini ternyata beraksi di tempat yang berbeda dan mereka ini tidak mengetahui satu sama lain terhadap aksi yang sama-sama diperbuatnya begitu. Kemudian juga hukuman terhadap keduanya ini akan diperberat karena memang status mereka sebagai pengajar. Oke Tribuners, setelah ini masih akan ada informasi lainnya dan program unggulan Tribunnews lainnya yang akan menemani Anda. Nanti kita akan bertemu malam nanti, di mana kita akan membahas isu-isu terkini yang sudah dirangkum dalam satu hari penuh ini. Meisa Desirait pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.